kejadian. Bahkan ketidaksahnya nikah lebih utama karena kekhususannya dengan lebih berhati-hati. Seperti misalnya sang ayah berkata kepada orang lain, bila anak putriku telah ditolak dan habis masa iddahnya, maka sungguh saya kawinkan dia denganmu. Lalu orang lain itu kabul. Kemudian ternyata iddahnya telah habis dan sang anak itu pun mengizinkan kepada ayahnya untuk hal tersebut, maka akad nikah di sini tidak sah karena sifatnya pasif dengan adanya taklid. Sebagian para ulama membahas untuk sahnya ijab jikalau simpulan menjadi anak perwalianku, maka sungguh kawinkan dia dengan kamu, dan saya kawinkan dengan engkau jika engkau mau, sebagaimana pada jual beli, karena di sini tidak ada praktik dalam hakikatnya. Tidak sah nikah dengan pembatasan masa pertaliannya, baik tertentu maupun masa tidak tertentu batasnya. Maka di sini akan menjadi fasid karena sahihnya hadisnya melarang nikah mut'ah, yaitu nikah yang dibatasi waktu pertaliannya sekalipun dengan 1000 tahun. Adalah tidak termasuk nikah mut'ah bila wali berkata, saya kawinkan denganmu selama hayatmu atau hayat anak putriku, karena masa itulah tempo berlakunya pertalian Anda. Tapi akibatnya masih ada sampai setelah meninggal dunia. Dalam nikah mut'ah, sang suami terkena kewajiban membayar mahar, hubungan nasab dan masa iddah. Suami tidak terkena hukum had jika diakadkan atau pada nikah mut'ah, yaitu pada nikah mut'ah memakai wali dan 2 orang saksi. Bila akad hanya dilakukan antara dia dengan wanitanya, maka terkena hukum had jika telah menggauli. Dan di mana terkena hukuman had, maka mahar, nasab dan iddah tidak berada. Akad nikah sah tanpa menyebutkan mahar, tapi sunnah menyebutkannya sewaktu akad. Makruh tidak menyebutkannya sewaktu akad. Tapi kalau seseorang mengawinkan budak amat dengan budak lelakinya sendiri, maka tidak disunahkan menyebut mahar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, yang saya muliakan, yang saya banggakan, khusus yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita kembali di putaran yang berikutnya kita berada di mata takwa. Mudah-mudahan sekalian kajian ini ilmu kita semakin bertambah. Semakin kita amalkan dalam hidup kita. Kita lihat sekarang masih soal yaitu pernikahan. Walaupun bukan harus nikahan sudah. Fir'aun law qala al-wali zawwajtukaha bimahrika, faqala az-zawju qabiltu nikahaha wa lam yaqul ala hadha as-salam sahha nikah bimahril mithli. Ini parfum daya daripada penjelasan atau metodologi dari Imam, yaitu Syekh Al-Malibari ya, di dalam kitabnya. Ada tanbihun, ada juga parfum, ada pasung macam ini sudah. Jadi kalau kita bicara metodologi, apa cabang masalah di sini? Andai kata seorang wali berkata, wali berkata apa? Bapaknya siapa? Calon pengantin perempuan ya, wali. Zawwajtuka, saya nikahkan engkau dengan anak saya, dengan dia, dengan mas kawin sekian sekian. Saya nikahkan engkau dengan mas kawin 10 gram saja. Apabila zawju maka berkata calon suami saya itu, qabiltu nikah, saya terima nikahnya. Tidak
tidak menyebut mas kawin berapa, itu apa? Sohkan nikah, sah nikah dengan mahar mithil. Sudah ini mahar mas kawin yang berlaku secara urut di tempat itu. Misalnya, biasanya orang ngasih mas kawin berapa? 5 gram misalnya. Maka kita juga kasihlah sesuai dengan urutnya. Yang sebelah orang 5 gram kita 50 gram supaya jadi sesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Ya, ini mahar mithil. Paham ya? Bapak tersebut saya terima nikahnya bla bin apa katakan misalnya Fatimah binti Ibrahim sudah sah. Walaupun tidak menyebut apa mas kawin. Tadi sudah disebut oleh siapa? Walinya kan? Disebut oleh walinya. Kita nggak usah itu. Ya, saudara, ini ibaratnya apa sih? Zawaj juga, bukan angkah juga. Nah, nikah itu apa? Aku satukan engkau. Zawaj juga genapkan engkau. Jadi kalau dia nikah itu apa? Satukan tujuannya, visi-visinya, badannya juga semangat membina keluarga. Tapi kalau zawaj genap, maksudnya laki-laki yang sendiri ada perempuan jadi apa? Jadi apa? Genap ya? Maksudnya kan itu masih bintir ya. Kalau sudah ada bini ya, genap zawaj. Maka kemudian laki menggenapkan istri menggenapkan laki. Suami menggenapkan istri menggenapkan suami. Maka namanya zawj. Supaya beda, laki zawjun, perempuan zawjah. Paham ya? Jadi zawj artinya genap pasangan. Maka sini qabil itu nikah, qabil itu zawajah. Ini sebetulnya diulang sama saja. Orang mengatakan nikah bukan kawin. Orang mengatakan zawaj kawin. Ya, kawin belum tentu apa ya? Kawin. Tapi kalau itu bahasa kita, sebenarnya zawaj sama nikah itu satu. Sudah. Quran menggunakan kata nikah. Quran menggunakan kita nakah tumbuh mukminat. Kan kita tazawwaju. Jadi kata nikah Quran menggunakan nikah. Fankihuhunna ya. Ada Quran aja ya. Fankihu ma qabalakum minan. Maka kita katakan menggunakan kata nikah. Walaupun kata wali zawaj juga dan qabil itu nikah. Sudah. Khilafan al-Barisi berbeda dengan Imam al-Barisi. Harus berkata apa? Mas kawin harus dari disebut laki menyebut kata mas kawin ya Imam al-Barisi. Wala la yasahhu an-nikahu ma'a ta'liqin kal bay'i bal aula likhtisasihi bi mazid ikhtiyar. Tidak sah nikah dengan ta'liq, bahwa menggantungkan sesuatu. Bukan yang Bapak baca itu. Kalau saya tinggalkan saya ngobrol namanya ada kabar ya, maka jatuhlah Pak. Kalau saya tinggalkan tidak ada apa akhlak misalnya dengan pengadilan macam-macam itu tak ada. Kita baca kan? Psikotali kan?
angkat juga bukan usul juga atau juga sudah ini ya. Jadi itu bahasa itu sekalian. Kenapa kayak mati itu langsung jadi langsung jadi kalau angkat semua berapa mobil itu semua pistol itu semua jangan kalau bayi ini seperti jual beli bahkan lebih utama sekalian ya, kita apa? Jangan gunakan kaki karena lebih khususnya itu di masjid ikhtiar jangan tambah ikhtiar apa jaga-jaga jelas ka'ayyaqulal abul apa seperti berkata seorang bapak pada anak lain apa pak? In kanat binti tudbat awil tadat bapak zawwajtuka aqobi. Saudara, sini lo bukan di sini. Kalau anak perempuan saya sudah ditolak atau sudah habis idahnya, maka otomatis engkau saya nikahkan dengan dia. Nikah kalau anak saya sudah ditolak. Misalnya gitu. Kita punya anak perempuan, ya Pak, kita punya suami, ya Pak. Kita sini kamu. Kalau anak saya ditolak atau anak saya sudah habis idahnya, maka otomatis saya nikahkan kamu. Oke Pak, nikah orang tadi apa? Kalau anaknya apa? Jadi nikahkan kalau anak saya ditolak berarti saya nikah kepada anak. Jadi tergantung pihak dari ditolak. Maka ini namanya taklid. Kalau saya punya anak ditolak oleh suaminya, maka saya nikahkan engkau dengan dia. Karena nikah tadi pakai kalau dia tidak ada ini tergantung pakai apa? Tadi kalau itu yang nggak boleh. Pakobila atau pakubila maka bisa diterima. Pakobila diterima, cuma bana ingkir kemudian jelas habis masihnya wa anna adina tahu ya, dia berizin kepada dia apa? Fala yasyahu karena tidak sahih di pasal sirwat karena dosanya ijab kabul bil taklid dan taklid ya jadi summa bana mutadallatiha wa anna adina tahu jadi kalau mengizinkan kepada siapa? Kepada bapaknya ya Pak ini tidak sah karena apa? Di pasal sirah karena rusaknya lafal ijab kabul dengan cara taklid jadi pernikahan itu apa? Pernikahan tidak sah. Wa yabhasu wa bahasa ba'duhum as-sihhata fi in kana mulanu mauliyati faqad zawwajtuka wa zawwajtuka in syi'ta. Kita membahas dari ulama tentang kesahihannya di dalam kalimat kalau simpulan itu orang yang diwalikanku maka aku nikahkan dia dan aku nikahkan engkau jika engkau mau. Nah ini tuh saya kawin engkau kalau engkau mau. Kalau engkau mau itu bagaimana kalau tanya menggantungkan kalau enggak kalau engkau mau cerita itu nggak boleh harus pastilah harus pasti. Ya kan? Jadi
illa ta'liqat bil haqq, karena tidak ada ta'liq pada dasarnya, pada hakikat. Ya sudah, saya nikahkan kau dengan putri aku yang bernama siapa, bla dan mas sekian, apa saya terima nikahnya, satu. Saya terima nikahnya, ya, nama sebut siapa, sah. Paham Pak? Jadi jangan aku nikahkan kau kalau aku mas kawinnya 1 juta. Misalnya ada bapaknya. Saya nikahkan kau kepada anak saya kalau mas kawinnya rumah. Pak, itu bagi gantung kan? Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi nikah bebas saja. Kalau suka kalau silakan semua. Bapak sebagai wali mengijab, tapi menyerahkan. Saya nikahkan anak saya kepada engkau. Gitu ya. Apa kata tadi? Saya terima nikahnya Pak. Nggak usah pakai syarat-syarat. Ya, paham ya? Wala ma'ana takrib nikah bimudah au mamlum au majnun. Tidak sah nikah pakai tergantung waktu. Ya, karena nikah itu apa? Untuk nikah tadi jangan masa yang maklumah diketahui atau majnun atau mereka. Fayasud, maka rusak sehatnya. Kenapa? Adanya larangan-larangan ya, yang benar yang sahih. Nikah al-mut'ah, nikah pakai batasan waktu. Saudara, saya nikahkan kau anak saya cuma 5 bulan saja. Kawin mana? Kawin mana? Itu haram. Kawin mut'ah 5 bulan, setahun, berapa? Disebut waktunya itu nggak sah. Wahwal mu'aqqad nikah untuk sementara yang dikasih waktu, walau di al-pisah walaupun 1000 tahun. Saya nikah kau selama 1000 tahun. Tidak boleh. Jadi nikah pakai ketentuan waktu, batas waktu itu namanya apa? Mut'ah. Nikah apa? Apa itu mut'ah? Kawin kontrak. Kerja kontrak atau kerja? Nanti saya kontrak yang maksudnya. Kawin kontrak. Saudara, mut'ah itu apa? Kesenangan. Arab. Ini ada Quran. Surah Al-Imran. Apa di sana? Wa atuhunna ujurahunna. Jadi kalau saudara sudah menikmati perbuatan tadi, maka kasihlah bayarannya. Famastaktum bihi, famastaktum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Apa yang kamu sudah nikmati perempuan tadi dengan kesenangan yang begitu hebat, secara senang, fa'atuhunna ujur, bayarlah masalah, berikanlah bayarannya. Ayat ini Pak, orang Syiah melegalkan Pak, Syiah tinggal kita ke Iran Pak, kita ke Iran misalnya, hubungan itu depan ada tulisan perempuan, gambar perempuan banyak, tinggal pilih ya, langsung diresmikan oleh negara, ada aturannya.
Kalau saudara mau kontrak boleh. Kenapa bapak tinggal sini 3 bulan 4 bulan kamu kontrak boleh. Tapi kalau bapak mau punya anak ada syaratnya. Kalau punya anak misalnya harus jadi warga negara ya, nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang ada kontraknya. Kalau mau punya anak, teken nggak boleh pulang, tinggal di sana. Tapi kalau tinggal senang-senang ya nggak apa-apa. Tapi nggak salah, ada jam kubur, ada waktu. Itu nikah nikah al-aqd, nikah yang waktu sebentar, ada waktunya, mungkin 5 bulan, 6 bulan sudah. Ya, bapak kira kalau ini